Halo Sinekrip, kembali lagi ya. Di sini ada gue Bimo dan bareng teman gue nih, Fari. Kita akan ngebahas film yang emang punya konsep menarik banget. Kata orang nih ya, dalam tanda kutip tuh kalau nonton sekali tuh nggak akan bisa ngerti, katanya gitu Is. Gimana? Pastinya sih filmnya Christopher Nolan. Oh Nolan sih. Nih, gue udah pakai baju Nolan dan kita akan ngebahas Tenet. Udah sempet di review bareng gue sama Kak Arya, tapi kali ini akan lebih menarik lagi pembahasannya. Karena apa? Karena ternyata tuh banyak banget Is trivia atau fakta-fakta, detail-detailnya dari Christopher Nolan sih ya. Iya, yang banyak yang kita nggak tangkap gitu pertama kali nonton. Biasanya sih kayak gitu sih. Fakta, mungkin ini fakta ya. Faktanya atau trivianya adalah Kenneth Branagh ini, kalau kalian ada satu dialog di mana dia ngomongnya itu terbalik ya, di reverse ya. Di reverse gitu dengan aksen Rusianya dia. Mungkin kalian pikir ini editing gitu. Tapi ternyata tuh guys. Tapi kenapa ya? Dan dia tuh bener-bener katanya tuh ngebaca skrip, bener-bener harus menghafalkan. Bukan menghafalkan mungkin ya, belajar lah gimana cara kosakatanya, tapi tuh terbalik dengan aksen Rusia. Ketika gue tahu ini, gue langsung kayak, wah, kayaknya gue harus nonton lagi deh. Kayaknya ini film harus nonton lebih dari 2 kali. By the way, gue nonton itu di Catch Play dan harganya pun menurut gue sangat-sangat terjangkau banget. Cuma 22.000 dan gue bisa nonton Tenet lagi dengan bener-bener gue detailin mana nih scene-scene dan menit-menit keberapa nih yang bakal terjadi hal sesuatu yang menarik. 13 April sampai 12 Mei itu lagi ada Ramadan gitulah. Pokoknya kalau lu sewa Tenet 22.000, otomatis 3.000 rupiah itu akan disumbangkan gitulah. Jadi donasi lah. Yes. Ini pembahasannya akan menarik banget karena ini film yang menurut gue adalah film paling rahasianya Nolan. Maksudnya kan kalau Endgame gitu kan, karena build up-nya yang sangat panjang, mereka nggak mau ngerahasiain sebesar itu kan. Tapi ini padahal film pertama yang original, dia nggak mau keluar sama sekali, itu keren sih. Gue nggak ngerti rahasia itu loh. Strategi marketingnya dia tuh apa sih? Untuk kenapa nih kayaknya gue bener-bener keep ini diam-diam biar orang penasaran atau gimana ya, gitu kan. Mungkin nggak ke-spoil plot twist atau apanya kali ya. Iya, dibuat penasaran tuh bukan cuma kita doang, tapi pemainnya juga Is. Oh iya. Pemainnya ini Robert Pattinson dan si David Washington ini, dia tuh cuma dikasih baca naskah gitu mungkin 1 atau 2 kali, dan itu cuma di studio tertutup Warner Bros. Tapi gue yakin juga pemainnya baca kagak ngerti sih. Iya sih. Iya. Kalau nggak salah, ini Michael Caine. Gimana sih tentang Tenet dan lain sebagainya lah. Dia bilang, lah gue juga nggak tahu gitu loh. Karena gue cuma dikasih skrip di mana itu cuma bagian adegan gue doang. Dan ternyata itu 1 hari syuting yang dia tahu, dan gue nggak tahu kelanjutannya gimana lagi. Dan gue yang tahu ini budgetnya itu cukup mahal. Itu 200 million US dollar. Dan jadi film keduanya dia termahal setelah Dark Knight Rises, itu yang pertama, dan yang ketiga itu ada Dark Knight. Ini tuh budgetnya setara kurang lebih sama Kong vs Godzilla nih yang lagi tayang nih. Ya itu udah jelas lah CGI gitu. Monster gitu. Tapi si Nolan ini kalau kalian lihat Tenet, banyak kan menggunakan real set gitu. Sebisa mungkin Nolan itu mengurangi yang namanya CGI. Kalian ingat adegan Neil di mana di bandara dia nabrakin pesawat, idenya dia kan? Nah itu tuh katanya tuh pesawat asli. Karena itu juga yang gue baca sebenarnya lebih murah nabrakin pesawat beneran itu daripada bikin CG. Itu gila juga sih. Iya ya. Tapi pinter berarti dia sebenarnya irit budget ya. Iya, maksudnya sekalian kali. Ya udah, gue juga suka practical effect, sekalian aja lah langsung kita tabrakin yang beneran. Keren juga sih. Faktanya lagi nih, ketika adegan di jalan tol kejar-kejaran, yang semua pada mundur, di mana pada mundur dan ada yang pada maju. Pas ketika gue nonton, gue tuh mikirnya kayak, anjir gimana ya cara ngeditnya ya? Iya, betul. Ya kan? Dan ternyata itu dia bener-bener ya syuting, orang ada yang jalan mundur dan ada jalan maju. Dan katanya lagi Robert Pattinson itu dia itu nggak pakai stuntman. Makanya ketika di film Tenet mukanya rada gugup itu karena emang dia takut. Gitu. Tapi dari semua reverse yang menurut gue paling susah itu adalah si Kenneth Branagh. Yes. Itu ngomong terbalik pakai bahasa Rusia. Itu gue sampai mikir gimana dia caranya ngebuat dengan aksen Rusianya gitu. Inspirasinya si Christopher Nolan sih. Gue juga sebenarnya kayak, apakah ini dia benar-benar dari otaknya dia semuanya. Tapi ternyata pas gue research di internet, ada sebuah peninggalan gitu dari abad 2 sampai abad 14 gitu. Jadi kayak prasasti gitu diukir. Tulisannya itu Sator, Arepo, Tenet, Opera, dan Rotas.
Jadi semua kata-kata ini palindrom atau bisa dibaca kebalik gitu, kayak tenet gitu. Ditemuin di berbagai belahan Eropa. Jadi kayak prasasti sebuah ajaran gitulah atau mistis gitulah. Kita nggak tahu nih artinya apa si peninggalan ini, tapi banyak yang menghubungkan dengan Kristiani gitu. Pokoknya Sator artinya Bapa dan sebagainya. Intinya itu kita menyerahkan hidup kita ke Tuhan gitu. Pokoknya menyerahkan semuanya diatur sama Tuhan gitu. Nah ini menurut gue menarik sih karena tema film si Tenet ini. Menurut gue bener, kita disuruh percaya ke film ini karena nggak tahu gue doang atau enggak ya. Pas gue nonton tuh di tengahnya apa sih ini? Kayaknya sih kita disuruh percaya udah nonton aja ntar bakal bagus. Dan ternyata bener sih di act terakhirnya dan semuanya pas masuk ke dunia inverse itu keren banget. Ketika ngomong Tenet itu ada si tangannya yang di kapal tuh, protagonis lagi ngomong sama cowok. Gestur itu kayak gini nih, kalau kalian kelihatan nih kayak gini. Dan pas ngomong sama pria pun kayak gitu. Sama beberapa salah satu karakter juga kayak gitu. Tahu nggak kenapa? Gue ngerti sih. Mungkin itu lebih ke ini kali, isyarat gitu kayak gue termasuk di organisasi Tenet gitu. Iya mungkin ya. Soalnya setahu gue pas dia ketemu si dokter itu, pas dia bilang Tenet gitu, oke dia langsung diajak ke laboratorium gitu-gitulah. Mungkin dia kayak mengidentifikasikan dirinya sebagai agen dari organisasi Tenet itu mungkin sih. Tema film itu kan kayak yang udah gue sebutin tadi kayak percaya kan, karena arti Tenet itu faith atau belief. Jadi salah satunya tadi udah gue sebutin percaya sama filmnya, terus ada percaya sama protagonis ini menurut gue. Karena kan ya namanya protagonis pasti kita harusnya tahu namanya kan. Iya. Ini kita nggak tahu namanya, gimana kita mau percaya gitu sama dia, tapi kita disuruh paksa percaya sama Christopher Nolan gitu. Makanya itu kenapa sebenarnya ide film ini Nolan tuh udah kepikiran beberapa tahun lamanya gue lupa ya. Di developnya mungkin susah banget ya. 5 tahun ke belakang lah gitu. Dan dia tuh sampai minta tolong fisikawan temennya andalannya dia lah. Siapa ya gue lupa lagi namanya. Kip Thorne. Iya dia untuk bantu ngebuat konsepnya bener-bener ngebumi banget. Tema yang belief itu tersebar di banyak itu kayak terakhirnya juga si Neil kan bilang dia menyerahkan semuanya ke takdir kan, yang dia bilang what's happen dia bilang gitu kan, tapi dia nyebutnya ke reality. Jadi dia nerima nasibnya dia aja yang mengorbankan dirinya ke si siapa jagoannya protagonis. Menurut gue sih si Christopher Nolan mencoba mentranslate peninggalan itu ke media film sih gitu sebenarnya. Berhasil nggak tapi? Ya berhasil sih, meskipun plotnya awal-awal masih susah dicerna, tapi susah terakhirnya terbayarkan. Pengen nonton lagi sih ya? Iya yang belum sempat nonton, kayak misalnya takut ke bioskop dan ketinggalan, nih bisa banget sih kesempatannya di Catch Play. Mumpung lagi keluar dan harganya terjangkau banget. Tentu kalian berdonasi asik gitu ya. Kalian berdonasi gitu. Itu bisa dibayar pakai apa aja sih? Jadi kalau kalian yang nggak punya credit card, pakai e-money. Gue pakai e-money sih kemarin. Pokoknya gampang lah ya. Gampang banget. Jadi nggak ada alasan sih buat kalian pengen nonton Tenet tapi nggak tahu di mana, karena udah ada di Catch Play gitu. Cari yang legal, platformnya juga enak banget. Kalian tertarik bisa langganan 45.000 kan? Iya. Karena banyak banget film-film yang menarik juga di sana. Segitu trivia dari gua dan Faris tentang Tenet. Gue berharap banget komen-komen dari kalian. Trivia apa lagi, fakta apa lagi, detail apa lagi yang kalian lihat di film Tenet ya. Oke, segitu aja sih dari Cinecrip, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.